Baik, selamat malam Romo, Frater, Ibu Bapak, rekan fasilitator, serta teman-teman peserta latihan rohani Gelap Terang season yang kedua. Apa kabarnya? 1 minggu berlatih latihan doa? Tetap, Kak Esther. Sorry, bagaimana? Puji Tuhan, baik. Oke, terima kasih. Berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang lain, perjalanannya lancar 1 minggu pertama ini? Alhamdulillah. Sorry, suaranya putus-putus. Ya, semoga perjalanan latihan rohani di minggu pertama berjalan dengan lancar. Baik, kita akan mempersiapkan diri kembali untuk mendengarkan pungta kita untuk di minggu yang kedua. Sebelumnya kita akan awali dengan doa pembuka yang akan disampaikan oleh Mbak Vero. Mbak Vero, silakan. Baik, Esther, terima kasih. Romo, Frater, Bapak dan Ibu terkasih, marilah kita hening sejenak, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk hadir di hadiratnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Berkat kasih dan kemurahan-Mu, kami dapat berkumpul di ruang jom ini untuk mendengarkan pungta kedua yang akan dibawakan oleh rekan kami, Katarina. Bapa, kami telah melalui perjalanan misteri cinta sejatimu selama seminggu ini dengan baik. Kami mohon, berkenanlah mencurahkan Roh Kudus kepada kami semua, agar kami dapat mendengarkan, memahami, dan memaknai setiap pungta yang sebentar lagi akan disampaikan. Semoga pungta ini dapat membantu kami di dalam menjalani latihan rohani pemula, damai sejati dalam gelap dan terang. Bapa, bimbinglah kami agar kami dapat mengalami cinta-Mu yang tidak bersyarat. Karena Engkaulah Allah yang dimuliakan bersama Bapa dan Putra. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Mbak Vero yang sudah mengantar kita ke doa pembuka. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, sebelum kita masuk ke presentasi pungta kita, saya akan membacakan narasumber kita malam hari ini. Yang tadi sudah disebut oleh Mbak Vero, beliau adalah Mbak Katrina. Aktivitas sehari-harinya, beliau sebagai karyawati di suatu perusahaan di Jakarta dan aktif sebagai fasilitator LRP. Hobinya membaca serta jalan-jalan. Baik, kita panggil aja Mbak Katrina. Selamat malam. Selamat malam, Kak Esther. Selamat malam, teman-teman, Iya. Frater dan Romo sekalian. Selamat malam, Mbak Katrina. Baik, sekarang ruang virtual saya berikan ke Mbak Katrina untuk membawa kita pada pungta minggu yang kedua. Silakan, Mbak Katrina. Oke, terima kasih, Kak Esther. Sekali lagi, selamat malam, Romo, Frater, dan teman-teman sekalian. Tak terasa ya, kita sudah di gerbang pintu masuk minggu kedua. Nah, semoga kita tetap semangat untuk melanjutkan di minggu kedua ini. Setelah minggu lalu, kita dibawa ke misteri kasih Allah. Minggu ini kita akan masuk ke misteri belas kasih atau pengampunan. Kita akan dibawa berhadapan muka dengan Allah yang berbelas kasih. Next. Next. Kita diajak untuk membuka diri dan melihat pola dosa.
kita dibawa untuk masuk ke misteri terdalam dari kehidupan Kristiani yang mencakup seluruh hidup dan iman kita, yaitu kasih dan dosa, penerimaan dan penolakan, harapan dan kecemasan. Dengan membangkitkan kesedihan yang menggunung dan mencengkram, kita kemudian didorong untuk mencari belas kasih Allah. Next. Ignatius membangun dinamika minggu ini dengan cara mempergelap realitas dosa yang pekat, sehingga kasih Bapa melalui Yesus yang mengorbankan dirinya di salib dapat dialami sebagai terang dan kehidupan. Lalu bagaimana cara membangun dinamikanya? Nah, kita akan berlatih mengenai kasih dan dosa di luar diri kita, di dalam diri kita, konsekuensi nyata dari kasih dan dosa, serta kasih bagi kita yang ditunjukkan oleh Yesus yang disalib. Inilah yang kemudian menjadi dinamika fundamental minggu kedua ini. Bahwa sebuah hati yang merendah dan penuh penyesalan dapat memohon belas kasih dan mendapatkannya. Kita datang kepada Allah Tritunggal dengan segala kerapuhan dan kerendahan hati. Next. Next. Lalu bagaimana dinamika dan dambaan dari hari ke harinya? Nah, teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada dinamika dan peta dambaan. Di tema hari Senin adalah Bapa yang berkarya di dunia. Dan dambaannya adalah kita menambahkan belas kasih Bapa yang lembut. Begitu seterusnya untuk hari Selasa hingga Minggu, tema dan dambaannya berbeda-beda. Eksamen khusus seperti yang sudah kita lakukan di Sabtu minggu pertama lalu, akan kita lakukan juga di minggu kedua ini. Kali ini lebih intensif. Dari tabel, kita bisa lihat bahwa eksamen khusus dilaksanakan dari hari Senin hingga hari Kamis. Dilanjutkan eksamen rekonsiliasi Sabtu, dan ditutup oleh pesta perayaan Ekaristi, merayakan belas kasih Allah. Perhatikan bagaimana latihan pada hari Minggu misteri belas kasih. Next. Eksamen khusus. Berikut tema eksamen khusus dan apa yang akan kita periksa dari hari ke hari. Kita lihat di sini hari Senin, niat khususnya adalah apa yang kulakukan bagi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Lalu sore atau malamnya kita akan melakukan pemeriksaan batin khusus, yaitu apa yang sudah kulakukan untuk Kristus pada hari ini. Nah, dalam melakukan pemeriksaan batin, jangan lupa kita ajak Yesus. Kita minta bantuannya untuk mengerjakan PR bersama. Seperti digambar di pojok kanan atas, Yesus pasti akan bantu bila kita minta dengan sungguh. Begitu juga dengan hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Setiap hari, niat dan hal yang diperiksa berbeda. Teman-teman bisa nanti baca sesuai dengan lebih detail akan dijelaskan saat kita membahas latihan doa hari Senin. Next.
Sebelum kita masuk ke kegiatan harian, ada beberapa hal yang perlu diingat dalam minggu kedua ini. Pertama, kita perlu mengalokasikan sampai Kamis, hampir setiap hari, kita melakukan eksamen khusus. Disarankan latihan doa dilakukan di pagi hari. Kenapa? Karena di pagi hari, kita perlu menetapkan niat khusus yang akan kita jalankan sepanjang hari. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan batin khusus di sore atau malam hari. Dan juga kenapa pagi hari? Karena Ignatius menyadari betul betapa terbukanya nurani seseorang begitu ia bangun tidur. Teman-teman juga perlu memperhatikan rahmat yang dimohon dan mengambil waktu yang cukup untuk langkah kelima, yaitu percakapan. Dan silakan melakukan sesuai dengan panduan di buku. Next. Lalu bagaimana latihan doanya dari hari ke hari? Di sini kita lihat di hari Senin. Hari Senin yang berkarya di hari menjadi 3 bagian. Ada pagi, ada sepanjang hari, dan ada malam hari. Di pagi hari, seperti yang sudah-sudah, kita melakukan 5 langkah doa. Di sini saya memberikan penekanan pada kata-kata kerja. Pada persiapan atau preparasi, kita membangkitkan rasa duka. Aku sebagai pribadi yang menyakiti pasangan atau sahabat. Aku merenungkan bagaimana Bapa memandangku dengan belas kasih. Lalu kita lanjut dengan doa pembuka, dambaan, dan pokok doa. Perhatikan rahmat yang dimohon, yaitu agar dapat mengarahkan segenap diriku untuk pengabdian kepada Allah Bapa. Lalu kita baca satu teks doa yang sudah kita pilih saat persiapan di malam sebelumnya. Untuk hari Senin, cara berdoanya adalah kontemplasi imajinatif. Kita diajak untuk membayangkan Kristus Tuhan yang hadir di hadapan kita, tergantung di salib. Dan bertanya, bagaimana ia, Raja, mau menjadi manusia, mencintai, namun rela disalib, mati demi aku. Lalu bertanya, apa yang sudah kulakukan bagi Kristus? Apa yang sedang kulakukan bagi Kristus? Dan apa yang akan kulakukan bagi Kristus? Teman-teman bisa berhenti di tempat yang dirasa perlu untuk memberi waktu dan kesempatan guna membayangkan kejadian dan tempatnya sendiri. Sekali lagi, ambillah waktu yang cukup untuk langkah kelima, yaitu percakapan. Karena di minggu kedua ini, percakapan merupakan hal yang penting. Lakukanlah sesuai dengan panduan. Kalau di minggu pertama kita melakukan percakapan 3 menit, di hari Senin ini percakapannya 10 menit. Lalu kita segera tulis refleksi. Kita tulis-tulis di buku pengalaman mendengarkan begitu selesai latihan doa. Selagi masih fresh dan selagi masih ingat. Di pagi hari juga kita tentukan niat khusus hari Senin ini. Yaitu seperti tadi kita lihat di tabel eksamen khusus, hari Senin niatnya adalah apa yang sudah kulakukan bagi Kristus. Dan sepanjang hari
kita melakukan niat khusus tersebut. Dan sore atau malam hari, kita melakukan eksamen atau pemeriksaan batin khusus. Persiapan latihan doa Selasa juga kita lakukan di malam hari. Dan kita baca semua bacaan, lalu kita pilih satu untuk besok. Tentukan niat khusus untuk besok hari Selasa. Sambil preparasi doa, teman-teman akan dibagikan di WhatsApp group. Next. Eksamen khusus di hari Senin. Pada pagi hari, kita kan sudah memutuskan niatku nih, tentang apa yang kulakukan bagi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu kita membuat tanda. Yang kulakukan itu kan pasti ada yang buruk, ada yang baik. Nah, kalau yang kulakukan itu baik, misalnya kita senyum pada diri sendiri, meletakkan tangan di dada, dan memberi tanda jempol. Tapi kita kan nggak selalu berbuat baik. Ada kalanya kita berbuat jelek. Nah, saat berbuat jelek, misalnya kita pegang telinga seperti ini, atau mau seperti ini. Nah, ceritanya kita lagi dijewer kecil oleh diri sendiri. Simbol-simbol ini bebas, teman-teman bisa tentukan mana yang lebih seret. Jadi, tidak harus seperti ini simbolnya. Di siang hari, itu kita menandai teman-teman sudah berapa kali berbuat baik. Misalnya sudah buat 5 kali, berarti dapat 5 kali jempol. Lalu berapa kali sudah berbuat jelek? Berapa kali kita sudah dijewer oleh diri kita sendiri? Lalu malam harinya kita melakukan pemeriksaan batin khusus. Di sini ada langkah-langkahnya. Pertama, kita mohon terang Roh Kudus agar dapat melihat kembali hariku dengan jelas. Yang kedua adalah memeriksa apa yang sudah aku lakukan untuk Kristus pada hari ini. Misalnya perbuatan baiknya membantu memberikan senyuman pasan di jalan. Perbuatan jeleknya misalnya berbicara dengan nada yang makin tinggi atau ketus ke anak buah yang nggak ngerti-ngerti dijelasin. Lalu langkah berikutnya adalah kita membandingkan perjalananku di hari ini. Kita lihat, bila hatiku tenang atau gembira, ternyata aku lebih mudah untuk berbuat baik. Namun saya emosi saat saya sedang banyak kerjaan atau di bawah tekanan. Lalu kita membuat niat. Saya berniat untuk semakin sering berbuat baik, walaupun sederhana. Saya berniat untuk mengenali saat emosi timbul dan ambil jeda sejenak. Untuk hari Selasa, Rabu, dan Kamis, cara pemeriksaannya sama. Yang berbeda hanya ada di bagian niatku dan hal yang diperiksa. Itu ditandai dengan yang berwarna biru. Jadi di minggu kedua ini ada tambahan PR, teman-teman. Melakukan pemeriksaan batin khusus yang perlu kita kerjakan. Itu sebabnya tadi di awal kita diingatkan untuk menyediakan waktu yang lebih banyak di minggu kedua ini. Silakan dilaksanakan. Ini akan berguna bagi teman-teman. Mungkin sekarang dirasa berat, namun nanti teman-teman akan petik buahnya. Next. Di hari Selasa tentang Roh Kudus yang berkarya dalam kelemahanku. Seperti kemarin pagi hari kita melakukan latihan doa dan perhatikan rahmat yang dimohon. Aku memohon rahmat
untuk mengarahkan segenap diriku pada pengabdian kepada Roh Kudus. Kalau kemarin kita kepada Allah Bapa, hari ini kita fokusnya kepada Roh Kudus. Kita lalu melihat sejarah dosa. Kita menulis refleksi di buku pengalaman mendengarkan. Dan pagi juga kita membuat niat khusus untuk eksamen hari ini. Niat khususnya apa? Untuk yang hari Selasa, teman-teman bisa lihat di tabel di slide sebelumnya. Sekali lagi, ambil waktu yang cukup untuk langkah 5, yaitu untuk percakapan. Teman-teman bisa lihat di buku panduan dan lakukanlah sesuai buku panduan. Lalu sepanjang hari, kita melakukan kembali niat khusus tersebut. Dan di sore atau malam hari, kita melakukan pemeriksaan batin khusus. Kita menulis di buku pengalaman mendengarkan. Kembali di sore hari atau malam hari, kita persiapan latihan doa hari Rabu. Kita baca semua bacaannya, lalu kita pilih satu untuk besok. Tentukan niat khususnya. Dan teman-teman kalau sedang preparasi doa, silakan teman-teman bisa melihat kembali ke materi ini sesuai dengan bahan doanya. Next. Untuk Rabu, terang dan kegelapan. Kembali kita perhatikan rahmat yang dimohon. Aku mohon rahmat untuk mengarahkan seluruh hidup demi pengabdian kepada Yesus. Kita lihat, Senin kita berfokus kepada Allah Bapa, Selasa kepada Roh Kudus, dan Rabu hari ini kepada Yesus. Cara doanya disebut doa dengan indera batin. Kita diajak membayangkan surga dan neraka. Walau teman-teman belum pernah ke surga dan neraka, saya yakin itu. Sebenarnya kita bisa rasakan dan ciptakan keadaan surga dan neraka versi kecil di dunia ini. Kita akan melatih indera, melatih mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk membau, lidah untuk mencecap, dan kulit untuk merasakan sentuhan. Misalnya, saat kita membayangkan surga, kita bisa melihat bunga yang warna-warni. Ada merah, ada kuning, ada ungu, ada belang-belang. Atau kita melihat kupu-kupu berwarna-warni yang menari-nari di atas bunga, yang satu ke bunga yang lain. Atau kita bisa mendengar merdunya burung yang bernyanyi cicit-cuit di sana. Atau kita bisa menikmati harumnya bunga kemuning. Harum. Kita juga bisa menikmati angin semilir yang sejuk. Saat membayangkan neraka, bisa juga membayangkan saat kita kesepian tidak ada teman. Atau mengingat saat kita emosi, marah-marah ke tukang bajai yang remnya blong sehingga menabrak mobil kita. Kuncinya adalah menuntun dan mengarahkan setiap indera dengan beberapa pertanyaan deskriptif. Lalu kita menggunakan imajinasi. Berikan waktu secukupnya untuk tiap-tiap indera kita untuk menghidupkan peristiwa yang direnungkan. Dan beri waktu bagi Roh Kudus untuk menyempurnakannya. Oleh karena itu, waktu yang dialokasikan untuk pokok doa kali ini lebih lama, yaitu 25 menit. Karena kita akan membayangkan mengenai surga dan neraka. Kegiatan sepanjang hari dan malam hari sama, seperti Senin dan Selasa. Teman-teman bisa nanti mereview kembali apa yang sudah dilakukan di hari Senin dan Selasa. Next. Next.
Di Kamis, kita diajak untuk merasakan Yesus yang berkarya dengan kasih yang lembut. Kita diajak untuk mengingat sejarah hidup, di mana sejak kita dilahirkan, Yesus Kristus tidak pernah berhenti mengasihi kita. Kita diajak untuk berada di kaki salib Kristus dan ke makam kosong. Percakapan kali ini berbeda, teman-teman. Di hari Kamis ini, biasanya kita kan percakapan dengan satu pribadi. Kali ini dengan 3 pribadi, yaitu dengan Bunda Maria, dengan Yesus Kristus, Sang Putra, dan yang ketiga dengan Allah Bapa. Doa yang digunakan juga ada 2. Selain Bapa kami, kita akan berdoa jiwa Kristus. Sekali lagi, ambil waktu yang cukup untuk langkah kelima, yaitu percakapan. Dan lakukanlah sesuai panduan. Untuk hari Kamis, percakapannya adalah 10 menit. Dan detailnya teman-teman bisa lihat di buku LRP Gelap Terang. Sore atau malam hari, kembali kita melakukan eksamen khusus. Jumat, kita tidak ada latihan doa yang terjadwal. Silakan kalau teman-teman mau mengulang atau pendalaman atau mempersiapkan eksamen rekonsiliasi untuk Sabtu. Atau kalau mau libur juga boleh, dengan catatan sudah selesai semua dan tidak ada yang bolong. Dan untuk Sabtu, eksamen rekonsiliasi tidak ada waktu yang ditentukan. Maksudnya waktu doa ya. Waktu doa yang disarankan adalah secukupnya, sesuai kebutuhan. Kita bisa tinggal lebih lama dalam berbagai pertanyaan atau tindakan yang dibutuhkan. Kita diingatkan untuk bersyukur sebagai anak yang menatap Allah Bapa, yang menempatkan kita di samping Yesus Allah Putra. Seperti anak kecil di kanan ini, yang mukanya sedih, menitikkan air mata, memelas. Ia minta maaf, mohon ampun ke Allah Bapa. Lalu kita bawa semua ke Yesus, seluruh dosa, pola, dan dampak dosa. Di sini saya berikan contoh tentang tindakan dan dampak dosa. Misalnya dosa Adam dan Hawa. Apa tindakan dosanya? Yaitu Adam dan Hawa melanggar perintah untuk tidak makan buah pengertian. Lalu dampaknya apa? Construction materials in mountainous areas is a dangerous journey by land vehicles or even on foot. Lalu apa dampaknya? Mereka diusir dari Taman Firdaus. Silakan teman-teman nanti buat sesuai dengan tindakan dosa apa yang sudah diperbuat. Apa tindakannya dan apa dampaknya. Di slide saya menambahkan mengenai dosa, dampak dosa, pertobatan, dan buah pertobatan. Silakan nanti teman-teman baca di materinya. Lalu kita masuk ke misteri kasih Allah yang mendamaikan dan mengampuni. Lalu kita berniat melakukan langkah pertobatan. Silahkan teman-teman bisa pilih satu atau lebih dari pilihan yang ditawarkan di buku LRP. Untuk sore atau malam, teman-teman kembali mempersiapkan latihan doa untuk hari Minggu, yaitu pesta perayaan. Next. Minggu kita akan merayakan suatu pesta. Sama seperti hari Sabtu, tidak ada ketentuan berapa lama waktu untuk berdoa. Waktu yang disarankan adalah secukupnya sesuai kebutuhan. Dengan dambaan ingin merayakan belas kasih Allah, kita baca bacaan yang sudah dipilih.
yaitu Lukas bab 15 ayat 11 sampai 42. Ini tentang kembalinya anak yang hilang. Perayaan dilakukan di rumah dan di gereja. Pertama di rumah, kita makan-makan bersama keluarga. Kita makan bersama keluarga bareng-bareng dengan menu yang lebih istimewa. Buat teman-teman yang lagi diet, lupakan dulu ya dietnya. Kali ini kita pesta makan bersama keluarga. Kita sedang dipestakan oleh Allah Bapa, karena kita anaknya yang hilang sudah kembali. Sudah berani ambil langkah dan datang, mengakui keberdosaan dan melakukan pertobatan. Lalu di gereja dalam Ekaristi, aku seperti anak yang hilang, yang berdosa, memutus tali relasi dengan rumah, yaitu dengan Allah Bapa. Dengan penuh kepercayaan dan kegembiraan, aku sebagai pendosa yang diampuni. Aku menerima komuni kudus sebagai pesta yang diselenggarakan Bapa yang menghendaki diriku. Pendosa yang diampuni dan Bapa yang menghendaki diriku. Hebatnya Allah Bapa kita ya. Kita yang sudah berdosa ini, yang sudah meninggalkannya, malah disambut gembira dan bahkan dipestakan. Bapa tidak marahin atau tanya-tanya kepada kita. Ini menurut saya cocok dengan seperti yang sudah kita baca kemarin di buku Berdoa dengan Jujur bab 16. Apakah Allah tertarik dengan dosa kita? Ternyata Allah tidak tanya-tanya tentang apa yang sudah kita perbuat. Kita malah dipestakan oleh Allah. Diberikan baju terbaik, diberikan cincin, sepatu, malah memotong lembu yang tambun dan lain-lain. Lalu gimana kalau tidak bisa merayakan Ekaristi? Jangan khawatir, teman-teman tetap bisa datang ke gereja terdekat atau ke tempat suci lainnya. Teman-teman bisa berdoa lalu memohon rahmat. Next. Sebelum kita akhiri pungutan malam ini, saya mengajak teman-teman untuk mengingat perumpamaan tentang anak yang hilang di Lukas 15 tadi. Di awal, sebelum kita mulai punguta, panitia tadi sudah memutarkan videonya. Silahkan teman-teman tonton kembali bila ingin membangkitkan dan mempergelap realitas dosa yang gelap. Serta betapa luar biasanya belas kasih Allah yang merindukan kita, anaknya, yang dikasihinya, pulang ke rumah. Di materi yang dibagikan nanti ada alamat YouTube-nya kalau mau nonton kembali. Judul lagunya adalah When God Ran. Ketika Allah berlari, menemui dan memeluk kita. Seperti pada gambar di kanan ini. Silakan dinyanyikan dengan bersuara dan resapi liriknya. Coba bersuara ya nyanyinya, jangan di dalam hati. Supaya perasaannya dapat. Sebelumnya jangan lupa siapkan tisu. Next. Mari, datanglah kepada Allah Bapa yang selalu menanti kedatangan kita dengan tangannya yang selalu terbuka lebar. Siap menyambut kita dan memeluk kita. Merangkul kita. Bapa akan selalu memberi pengampunan. Aku tidak menghukummu. Next. Ini ada surat dari Allah. I want you back. Tertanda Allah.
Allah ingin kita kembali ke rumah. Next. Mari teman-teman, selamat menapaki misteri belas kasih Allah atau pengampunan. Dan terima kasih Kak Esther. Saya kembalikan waktu dan tempat ke Kak Esther. Baik, terima kasih banyak Mbak Katrina yang sudah menyampaikan pungta kedua dengan sangat jelas. Mari teman-teman kita beri apresiasi yuk untuk Mbak Katrina yang sudah menyampaikan pungta keduanya. Ya baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di kolom saya tidak ada baca, ini nih, belum ada masuk dari teman-teman. Atau ada yang ingin bertanya langsung? Yang ingin bertanya langsung, saya persilahkan. Wah, sepertinya ini udah clear nih, Mbak Katrina. Semuanya sudah, oh oke. Bu Tres, silakan Bu Tres. Bu Katrina, terima kasih atas penjelasannya tadi. Pertanyaan saya gampang aja. Waktu Sabtu eksamen rekonsiliasi, itu apa sebaiknya kita ngaku dosa? Atau enggak? Karena di bukunya enggak ada ya. Iya, kalau di buku itu pengakuan dosa masuk ke niat selanjutnya. Oh, jadi bukan minggu ini. Atau saya boleh juga minggu ini? Kenapa? Boleh juga, ini kan Sabtu itu eksamen rekonsiliasi kan ya? Iya. Lagi pikir saya mau ngaku dosa hari Sabtu itu gitu. Ya, boleh-boleh saja menurut saya. Oke, ya. Itu aja Bu, makasih. Oke, terima kasih Bu Tres. Terima kasih Bu Tres atas pertanyaannya. Makasih Mbak Katrina yang sudah menjawab. Clear. Selanjutnya teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Cukup? Nanti ada yang kebingungan di minggu kedua, mumpung ada kesempatan bertanya, saya silakan. Yang masih bingung boleh bertanya, kita masih ada waktu 1 menit. Oh, Bu Tres mau bertanya lagi? Silakan Bu. Iya. Bu Katrina, ini kan disarankan kita lakukan doanya kan pagi ya. Kalau misalnya pagi itu nggak sempet, nggak bisa tuh gimana ya? Ya, itu memang ada beberapa teman yang mengalami hal yang sama. Nah, kalau yang tahu kan jadwalnya Bu Tres dan teman-teman sendiri. Tapi yang menurut Bu Tres baiknya seperti apa? Bisa juga misalnya pagi nggak bisa lakukan doa, atau bisa mundur ke malam sebelumnya. Paling nggak malam sudah lakukan niat khusus, lalu sepanjang hari untuk besoknya itu kita laksanakan niat khusus itu. Oh, jadi doanya malam sebelumnya, harinya itu tuh eksamen khususnya aja ya? Ya. Oke. Atau bisa dibantu Romo Marwan atau dengan Pak Robin, ada tambahan? Oke ya, seperti itu. Saya kira itu tadi ya, karena eksamen khususnya itu terintegrasi dengan bahan doanya. Saya kira bisa yang dilakukan, disarankan oleh Katrina tadi bagus. Caranya gini, misalnya bahan doa hari Senin gitu ya. Hari Senin yang mestinya didoakan pagi hari Senin, bisa juga didoakan Minggu malam. Terus nanti ketika hari Senin itu kan memeriksa pemeriksaan batin khususnya, itu ya sudah seperti yang hari Senin itu. Terus nanti Senin malam sudah berdoa untuk yang Selasa. Alternatif lain kalau mau mundur juga boleh. Jadi mulai hari Senin malam itu doanya memang Senin malam itu Senin malam, terus Selasa sepanjang hari itu kan pemeriksaan batin khusus menggunakan bahan yang Senin. Lalu baru Selasa malam itu ya doa untuk yang Selasa. Jadi mundur sedikit. Gitu. Saya kira itu bisa membantu. Eksamen khusus yang Seninnya tetap Senin kan, Mo?
Enggak, kalau itu eksamen khususnya setelah doa. Oh, oke, oke, oke. Jadi biar sinkron. Jadi terserah mulainya mau Minggu malam atau mau ya Senin malam. Kalau Minggu malam berarti maju sedikit, tapi kalau Senin malam itu mundur sedikit. Makasih, Mo. Iya. Ya, demikian ya, Bu Tres, semoga menjawab ya. Ya, baik. Saya coba cek kolom chat dulu. Oke, ini ada dari Pak Rudi ya. Mbak Katrina, seperti apa ya neraka itu? Saya ketakutan untuk membayangkannya. Bagaimana approach untuk masuk dalam bayangan dan indera? Silakan Mbak Katrina. Masih di mute, Mbak? Masih mute. Oke, sorry, thanks Kak Esther. Ya. Ya, kita untuk neraka, menurut saya tidak perlu membayangkan yang terlalu neraka banget seperti neraka realnya. Di kehidupan sehari-hari sebetulnya kita juga bisa mencicipi neraka kecil-kecil seperti tadi yang saya sampaikan mengenai kesedihan tidak punya teman atau pada saat kondisi kita emosi itu kan bukan surga. Berarti kita bisa anggap sebagai neraka kalau menurut saya. Mungkin Oke. Mungkin Marwan bisa saya tambahkan, kalau kalau Pak Rudi takut membayangkan neraka, itu justru tujuan dari Ignatius itu memang seperti itu, gitu. Jadi sudah benar. Jadi kita oke, mungkin menambahkan sedikit juga ya untuk teman-teman yang ya sudah sedikit tahu tentang latihan rohani penuh 30 hari atau yang di buku enggak kelihatan buku hijau ini eh, yang atau sebagian besar meditasi kita atau bahan-bahan doa kita di LRP khususnya minggu ini itu adalah bahan dari minggu pertama latihan rohani. Jadi teman-teman kalau pun tidak mengikuti latihan rohani 30 hari, pada minggu ini itu persis bahan doanya banyak diambil dari sana. Jadi teman-teman sudah mencicipi minggu pertama latihan rohani. Dan persis memang setelah kita diundang untuk merenungkan tentang dosa-dosa kita, dosa-dosa dunia, dosa-dosa orang lain, minggu ke pertama latihan rohani 30 hari itu ada meditasi tentang neraka gitu. Tujuannya kalaupun kita apa ya? Apa ya? Tujuannya supaya memang ini karena takut akan neraka itu lalu kita tidak berbuat dosa gitu. Arahnya begitu, Santo Ignatius. Maka oke, mungkin nanti baik juga. Saya agak lupa cara Michael Hansen menawarkan meditasi tentang neraka, tapi nanti saya bisa tambahkan teks dari latihan rohani sendiri, teks asli dari Santo Ignatius tentang meditasi neraka ini. Misalnya ini, kalau di latihan rohani ini kita membayar apa menggunakan meditasi dengan 5 panca indera misalnya ini. Dengan mata angan-angan melihat api berkobar tak terhingga dan jiwa-jiwa yang terkurung dalam badan yang berapi. Mungkin teman-teman dulu waktu kecil sempat melihat komik tentang neraka gitu ya. Itu, tetapi tampaknya itu memang ditulis dalam konteks apa cerita dari Al-Qur'an ya kan neraka. Saya dulu pernah ada komiknya memang mengerikan. Nah, itu bisa dipakai dan sekali lagi tujuan Santo Ignatius itu supaya kita memang takut sehingga memang tidak melakukan itu gitu. Tujuannya itu, tapi ya oke, kita kan juga tidak harus tidak melakukan sesuatu karena takut ya. Tapi memang kalau masih sembarangan karena berbuat baik bukan karena memang ini hal yang baik, setidaknya ini kita takut
Tidak melakukan itu karena takut ada hukuman. Gitu. Terus yang kedua itu, dengan telinga mendengarkan rintihan, keluhan, jeritan, hujatan terhadap Kristus Tuhan kita dan terhadap semua para kudus. Dengan penciuman membaui asap, belerang, lumpur, dan bara-bara busuk. Dengan mencecap hal yang serba pahit seperti air mata kesedihan, cacing suara hati. Dengan peraba merasakan bagaimana api menjilat dan menelan jiwa-jiwa. Itu memang ya tampaknya memang hal yang menakutkan, tetapi sekali lagi tujuannya supaya kita ya ingat akan neraka itu, kita tidak melakukan hal yang buruk, tetapi juga ingat bahwa oh Tuhan sudah menyelamatkan kita dari siksa neraka itu. Itu di latihan rohani memang tujuannya seperti itu. Nah, di Michael Hansen rupanya dia sedikit kreatif kalau orang mungkin terlalu takut tidak mau terlalu ditakut-takuti atau memotivasi itu tidak harus dengan hukuman. Michael Hansen menambahkan meditasi tentang surga gitu ya. Ini memotivasi, memberikan insentif dengan hal yang menarik, hadiahnya begitu. Nah itu di latihan rohani nggak ada, tapi itu temuan Michael Hansen ya bagi saya juga menarik ya. Kalau kita tidak terlalu takut takut oleh hukuman, mungkin justru kita termotivasi oleh anugerah yang akan kita terima kalau kita berbuat. Oke, ya itu. Jadi kalau takut, ya itu tujuannya dan silakan masuk ke dalam ketakutan itu sehingga ingat akan hal yang menakutkan ini, maka kita tidak berbuat dosa, tetapi juga sekaligus, Tuhan sungguh baik yang sudah menyelamatkan aku atau membantu aku terhindar dari hukuman neraka. Oke, terima kasih Romo. Demikian Pak Rudi ya, semoga menjawab. Baik, ini ada yang... Ya, silakan Pak Frans. Mau bertanya langsung Pak, silakan. Aku tergelitik dengan yang disampaikan Romo Marwan. Kalau takut neraka supaya kita menghindarinya. Takut dengan Allah itu kita karena mengerti kerahimannya, kebelas kasihnya, sehingga kita wajib untuk menghormatinya, sehingga ada pengertian ke positif. Kalau takut neraka, yang kita mendapatkan sebaliknya sebagai kerahiman Allah, kita Allah itu takut sama neraka itu apa ya? Kita dapat dari kebaikannya itu. Romo. Iya, kalau takut sama neraka ya tadi ya seperti umumnya saja kita ini menghindari untuk melakukan hal yang jahat, yang tidak baik, karena nanti kalau kita melakukan itu ada konsekuensinya, ada hukumannya gitu. Ya, seperti anak-anak maupun juga orang dewasa kan tidak melanggar aturan itu karena tahu nanti kalau aturan ini dilanggar pasti ada hukumannya. Ya itu. Jadi pengertian kita takut Allah atau belas kasihannya, kalau kita takut neraka bukan artinya ketakutan ya. Bukan ketakutan, tapi aku tidak akan melakukan hal yang jahat atau melanggar perintah Tuhan, karena kalau aku melakukan ini nanti akan ada hukuman bagiku setelah aku meninggal nanti, ya yang itu digambarkan sebagai neraka gitu. Tetapi secara kita juga bisa dengan mudah juga membayangkan ya, seperti Katrina sampaikan tadi, neraka itu tidak hanya ada setelah kita meninggal, tetapi ya di dunia ini bisa juga suasana neraka itu terjadi ketika kita memang melakukan hal yang jahat gitu. Oke, jadi motivasi kita Romo, pengertiannya sama dengan kita takut dengan Allah ya. Iya, dalam hal ini mungkin takut akan Allah itu sebuah terminologi di kitab suci ya, di mana kita
menghormati Allah, respek kepada Allah, dan juga sungguh-sungguh ingin melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu. Tetapi di sini takut akan neraka itu ya kita berupaya supaya kita tidak masuk ke sana. Jadi menghindari hal-hal yang membuat kita akan masuk dalam neraka atau situasi neraka itu. Jadi arahnya karena kesadaran itu, karena rasa takut itu, maka kita menghindarinya, gitu ya. Menghindarinya sehingga tidak masuk ke sana. Dengan berbuat baik, dengan tidak berbuat jahat. Ya. Terima kasih, Rom. Iya. Oke, terima kasih Romo. Demikian ya Pak Frans, semoga menjawab. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup dengan satu pernyataan dari Ibu Lis Pranowo. Sangat jelas. Terima kasih untuk Mbak Katrina yang sudah membawakan Punta. Semoga ini menjadi bekal untuk kita semua berjalan di minggu yang kedua. Baik, selanjutnya saya akan membacakan beberapa pengumuman. Mohon sejenak perhatiannya untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, hari Rabu nanti, tanggal 7 Agustus 2024, pukul 19 sampai 21, kita akan ada webinar yang kedua. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Mbak Katrina. Dengan tema, apakah Tuhan mengingat dosa masa laluku? Ini diambil dari buku Berdoa dengan Jujur yang Bapak Ibu teman-teman sudah mempersiapkannya sejak memulai di minggu pertama. Untuk detailnya, silakan kami tunggu di hari Rabu, jam 7 malam. Yang kedua, Pungta kita selanjutnya untuk minggu yang ketiga, itu akan diadakan pada hari Minggu, 11 Agustus 2024, di jam yang sama, pukul 18.00. Pengumuman yang ketiga, hari Selasa nanti, tanggal 13 Agustus 2024, pukul 19.30, kita akan ada Zoom menghitung embun yang akan dibawakan oleh Romo Dodo. Sedikit informasi, menghitung embun ini diadakan setiap bulan di minggu kedua. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu. Lalu yang keempat, tanggal 13 sampai 16 September mendatang, 2024, akan diadakan retreat The Way of the Heart. Ini seperti yang ditampilkan. Bertempat di Umah Petruk, Yogyakarta. Seperti yang tertulis, dalam retret ini peserta akan dibimbing untuk sehati dengan hati kudus Yesus dan menjadi sahabatnya yang semakin siap terlibat dalam perutusan Yesus untuk menyampaikan belas kasih Bapa di dunia. Sedikit sharing, sangat luar biasa retretnya. Tertarik? Segera mendaftar. Baik, itu saja pengumuman kita untuk hari ini. Selanjutnya kita akan foto bersama. Silakan Bapak Ibu membuka kameranya. Kak Lia, silakan Kak. Saya matikan chatnya dulu. Oke, baik, ada 4 slides. Mari kita buka kamera. Kita tunjukkan senyum sukacita karena kita sudah menerima rahmat pengampunan. Dan, wah, sudah ada hati-hati itu dari Bu Tres. Ya, 1, 2, 3. Ya, slide kedua. Wah, Romo juga. Sebentar. 1, 2, 3. Terima kasih. Slide ketiga, senyum kembali. Ya, ditahan. Slide keempat, 1 kali lagi. 1, 2, 3, senyum yang terbaik. Sebentar. Ada admin. Ada yang masuk. Sebentar, saya ulangi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Mari Kak Esther. Ya, terima kasih Kak Lia. Baik, Ibu Bapak dan teman-teman terkasih, tanpa terasa kita sudah di penghujung perjumpaan kita malam hari ini. Kembali terima kasih untuk Mbak Katrina yang sudah membawakan Pungta kita untuk minggu ke depan.
Juga terima kasih kepada Romo Marwan, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Mbak Angela. Mbak Angela dari kelompok 3. Kemudian akan ditutup dengan berkat oleh Romo Marwan. Silakan Mbak Angela. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, mari kita memejamkan mata dan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas rahmat-Mu yang telah memampukan kami untuk berkumpul pada malam hari ini dan mempersiapkan persiaran kami dalam LRP ini. Kami mohon, sertailah setiap dari kami yang ada di sini agar dapat hidup dalam terang kasih-Mu. Bimbinglah juga dan bukalah hati kami agar selalu setia dalam perjalanan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Mohon berkat dari Romo Marwan. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. selama-lamanya. Allah yang telah mengundang kita untuk lebih dekat dengannya, melimpahkan berkat kepada kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Romo, Bapak, Ibu. Sampai jumpa hari Rabu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Pamit. Selamat melanjutkan perjalanan. Selamat malam semua. Yang jadi host hati-hati waktu mau live. Nanti breakout room Iya. ini berjalan lagi.